Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan teruskan materi ya. Materi kita pada pertemuan kali ini adalah subtema 3, bersyukur atas keberagaman. Sebelum memulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Baiklah anak-anak, setelah selesai berdoa, sekarang kita teruskan pembelajaran. Jangan lupa simak video ini sampai akhir ya, karena ada tugas di video ini. Jangan lupa subscribe dan share video ini jika bermanfaat. Selamat belajar. Kita mulai pembelajaran tema 1, subtema 3, pembelajaran 1, bersyukur atas keberagamaan. Indonesia memiliki keberagaman adat istiadat, makanan, permainan tradisional, lagu, tarian, serta lainnya. Kita perlu mensyukurinya karena dapat menikmatinya. Sekarang dengarkan gurumu bercerita, kemudian tulislah gagasan pokok dan gagasan pendukungnya pada diagram yang telah disediakan. Sekarang dengarkan cerita berikut ini ya. Dodol Betawi Mak Salmah. Sebentar lagi kota Jakarta akan berulang tahun. Seperti tahun-tahun sebelumnya, Mak Salmah menerima banyak pesanan. Mak Salmah adalah pembuat dodol tradisional Betawi di kampungnya. Biasanya ketika menyambut ulang tahun kota Jakarta, banyak pertokoan yang mengadakan festival Betawi. Makanan Betawi menjadi jajanan di festival. Kerak telur, bir pletok, dan dodol Betawi menjadi primadona makanan dalam menyambut Dirgahayu Jakarta. Sudah sejak seminggu yang lalu, Mak Salmah bekerja keras. Ia dan beberapa ibu-ibu tetangganya membuat adonan dodol, ketan, gula merah, gula pasir, dan santan dicampur menjadi satu. Membuat dodol Betawi membutuhkan kerjasama. Tidak hanya perempuan, laki-laki pun terlibat dalam pembuatannya. Biasanya Mak Salmah dan ibu-ibu menyiapkan bahan, memarut kelapa, dan menumbuk beras ketan. Adonan dituang kawah, lalu diaduk hingga kental. Proses mengaduk ini dilakukan terus-menerus selama 8-12 jam. Pembuatannya memang berat dan lama. Oleh karena itu, pembuatan dodol Betawi membutuhkan kerjasama. Untuk memenuhi pesanannya, Mak Salmah selalu melibatkan tetangga-tetangganya. Mak Salmah ingin rezeki yang diperolehnya dari dodol Betawi tidak dirasakannya sendiri. Mak Salmah juga ingin dodol Betawi selalu dikenal. Ia ingin warga di sekitarnya juga ikut melestarikan makanan tradisional milik kampung sendiri. Dodol Betawi Mak Salmah ikut melestarikan budaya, memupuk kerjasama, serta menjalin keakraban antar warga. Demikian anak-anak teks bacaan kali ini. Sekarang silahkan kalian tuliskan gagasan pokok serta gagasan pendukung yang terdapat dalam teks dodol Betawi Mak Salmah. Monggo. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan ya. Aku suka sekali makan nasi uduk dengan irisan bawang goreng dan telur dadar.
itu makanan tradisional Betawi. Apa makanan favorit daerahmu? Apakah kamu juga menyukai makanan khas daerah lain? Bagaimana pendapatmu dengan keberagamannya makanan khas negeri kita? Tahukah kamu bahwa banyak sekali makanan khas daerah di negeri kita ini? Berikut adalah beberapa contohnya. Ayo kita kenali beberapa di antaranya. Yang pertama ada sega jamblang. Nasi jamblang dalam bahasa Indonesia adalah makanan khas dari Cirebon, Jawa Barat. Nama jamblang berasal dari nama daerah di sebelah barat kota Cirebon. Kemudian yang kedua, nasi pecel adalah sarapan kesukaan masyarakat Madiun, Jawa Timur. Yang ketiga, lontong sayur. Sangat mudah kamu temui di Jakarta dan Jawa Barat sebagai menu sarapan favorit. Yang keempat, nasi krawu adalah makanan khas kota Gresik yang terbuat dari campuran nasi dan daging sapi dengan kadar minyak yang tinggi. Yang kelima, nasi gudeg atau dalam bahasa Jawa disebut sego gudeg adalah makanan favorit di Yogyakarta. Demikian adalah contoh beberapa makanan khas yang ada di negeri kita. Bagaimana anak-anak dari makanan-makanan ini? Apakah ada yang kalian suka atau kalian menyukai menu makanan lain? Baiklah anak-anak, setelah mengikuti pembelajaran pada pertemuan kali ini, ayo kita renungkan bersama. Apa yang kamu pelajari dari kegiatan hari ini? Dan kesulitan apa yang kamu hadapi pada pembelajaran hari ini? Baiklah anak-anak, sekarang tiba saatnya untuk kerjasama dengan orang tua. Diskusikan dengan orang tua mengenai contoh-contoh makanan tradisional di Indonesia. Kalian bisa menuliskan contoh makanan tradisional di Indonesia yang lain yang belum disebutkan dalam pembelajaran ini. Tuliskan hasil diskusimu di sini. Setelah itu sampaikan kepada gurumu. Baiklah anak-anak, sekiranya kita cukup sampai di sini dulu ya pembelajaran pada pertemuan kali ini. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat belajar dan beribadah. Semoga menjadi anak yang sukses. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.